Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke video ya. Jadi ceritanya ada yang tanya kenapa trafo itu ketika diberi AC aman, terutama tegangannya sesuai ya. Ketika diberi AC dia aman atau dapat bekerja dengan semestinya. Namun beda lagi ceritanya ketika diberi listrik DC. Dia cenderung lebih panas, bahkan mungkin bisa terbakar. Apa sebenarnya penyebabnya? Kalau ngomongin jawabannya sebenarnya itu sama atau ada jawabannya, sudah disebutkan di video yang ini. Cuma saat saya bikin video itu, saya saat itu hanya kepikiran dua saja, yaitu resistansi kawat dan juga back EMF. Dimana resistansi kawat itu saya ambil dari ini, rumus R sama dengan Rho kali L dibagi A. Ketika semakin panjang kawat yang L-nya ini, maka semakin besar nilai resistansinya. Hal itu benar untuk tegangan AC dan DC. Namun biasanya untuk tegangan AC atau mesin dengan tegangan AC, generator AC, trafo, motor AC, terus kemudian relay AC, di situ nilai resistansinya biasanya kecil. Kenapa kecil? Karena di situ juga bisa timbul yang namanya back EMF. Itulah karena itu didesain kecil. Untuk listrik DC atau mesin dengan suplai listriknya DC, biasanya untuk resistansi kumparannya itu lebih tinggi. Contohnya adalah ini untuk relay DC dibanding relay AC. Oke, next. Tentang back EMF yang kemarin sudah disebutkan adalah induksi sendiri yang membangkitkan tegangan, yang mana arahnya itu berlawanan dengan sumber. Nanti kita akan sedikit bahas lagi ya, karena perlu ada ditambahkan sesuatu. Yang kemarin itu tidak teringat, ini sebenarnya masuk ke agak teknis, ada rumus-rumusnya gitu ya. Teman-teman juga sudah banyak yang mengingatkan, ada induktansi, reaktansi, sama impedansi di listrik AC. Bahkan ada yang minta tolong dikoreksi. Ya mohon maaf, yang kemarin itu tentang kenapa tidak konslet, itu videonya saya rasa tidak ada yang salah, karena cuma lupa belum ditambahkan tentang induktansi, reaktansi, dan juga tentang impedansi. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Next, tentang kumparan, kemarin juga ada yang menambahkan informasinya, karena saya kemarin juga lupa tidak menambahkan informasi tentang kumparan, bahwa kumparan itu adalah gulungan kawat yang dililitkan dalam bentuk tertentu, biasanya mengelilingi suatu inti, bisa udara, besi, atau bahan magnetik lainnya. Nah, ini info yang perlu ditambahkan ya. Kawat kumparan itu bukanlah kabel telanjang tanpa isolasi, jadi arusnya mengalir mengikuti pola gulungannya. Kalau kita lihat di sini, memang kalau untuk gambar ini seperti kawat tanpa isolasi. Padahal di sini yang membuat warna itu jadi coklat, mengkilap, dan lain sebagainya, bukan warna tembaganya asli ya. Kadang-kadang di dalamnya itu aluminium, di luarnya yang bikin warna agak kecoklatan itu adalah sirlak atau enamel, terserah itu nyebutnya apa. Nah, di sini saya gambarkan juga kemarin sebenarnya ya, memang tidak disebutkan secara lisan. Saya gambarkan juga bahwa kumparan itu bentuknya seperti ini. Kalau kemarin itu dua, sekarang ini satu. Ada bagian yang terkelupas, ini yang mau kita kasih listrik atau kita ambil listriknya, tergantung di bagian mesin apa. Dan di sini untuk warna merah adalah isolatornya. Entah itu isolatornya dari PVC atau dari enamel tadi, terserah. Yang penting isolator dan bekerja secara normal. Maka kalau itu sudah terpenuhi, kalimat bawah ini juga akan terpenuhi, di mana arusnya mengalir mengikuti pola gulungannya. Kalau yang ini berarti ya mengelilingi toroid ini. Kok toroid apa ya? Nah, itulah pokoknya. Next, kemudian di sini ada gambar tentang kalau kawat dialiri arus listrik akan timbul pengaruh kemagnetan di sekitarnya, yang mana membentuk gulungan seperti ini memperkuat kemagnetan yang dihasilkan. Begitu. Yang mana untuk kumparan bisa kita ketemui di transformer, relay, atau kontaktor, generator, dan juga motor. Untuk back EMF
seperti yang disebutkan sebelumnya, ini hanya muncul ketika terjadi perubahan arus. Entah itu arusnya dari 0 sampai ke positif atau dari positif menuju ke 0, itu tetap disebut perubahan yang mana akan muncul back EMF. Atau juga bisa perubahan itu berupa perubahan polaritas dari yang awalnya positif jadi negatif, seperti di tegangan listrik bolak-balik seperti yang ini ya. Dimana kalau terjadi perubahan arus akan terjadi perubahan kemagnetan pada kawat seperti ini. Nah, kawat ini, misalkan saya tunjuk di tangan ini, perubahan kemagnetan yang ada di sini akan menginduksi kawat di sekelilingnya. Di sini, atau mungkin kalau perubahannya besar juga bisa sampai ke sini. Yang mana di situ akan menghasilkan seperti di hukum Faraday 1 ya, ketika ada kemagnetan yang berubah-ubah, dia nanti memotong atau dipotong oleh kumparan, maka pada kumparan akan timbul listrik. Nah, di sini kasusnya kalau misalkan ini listriknya arusnya ke kanan, maka si kumparan ini menghasilkan listrik karena ada back EMF tadi, self induction. Di situ listriknya arusnya akan melawan, berarti arahnya ke kiri, gitu. Kalau di listrik DC, di situ karena dia hanya ada resistansi, tidak ada reaktansi, maka dia hanya melewati ya bagian resistansi saja, yang mana di situ arusnya cenderung lebih besar. Kalau dia itu, ini ada keterangan lagi, untuk kumparan yang memang bekerja pada listrik DC biasanya memiliki nilai resistansi yang tinggi, tadi sudah disebutkan contohnya. Kalau dia itu untuk listrik AC ya, yang mana tadi sudah disebutkan dapat menimbulkan yang namanya reaktansi. Reaktansi itu apa? Ya tadi dia kekuatan dia menghambat arus listrik AC. Gimana dia menghambatnya? Prosesnya melalui tadi back EMF, yang mana dia seolah-olah menghasilkan tegangan yang polaritasnya berlawanan dengan sumber. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Saya gambarkan untuk tegangan sumber AC itu seperti baterai yang dibolak-balik, karena kan polaritasnya bolak-balik ya. Maka di situ untuk back EMF-nya akan dihasilkan bolak-balik juga, dan arahnya seperti yang ada di gambar ini. Ketika positifnya tegangan sumber ke atas, back EMF positifnya juga ke atas. Nah, di sini ada keterangan besarnya nilai back EMF biasanya lebih kecil daripada tegangan sumber, sehingga jaringan menyuplai kumparan. Artinya di sini sebenarnya kalau yang back EMF ini nggak ada, tadi kan arusnya besar merah itu. Tapi karena back EMF-nya itu ada, menahan arus yang datang dari tegangan sumber, arusnya jadi lebih kecil. Begitu. Karena saling berlawanan. Positif dan positifnya ini, misalkan yang di sini yang tegangan sumber itu 9 volt, yang back EMF-nya hanya 8 volt. Berarti ada beda potensial antara kanan dan kiri itu adalah 1 volt, yang mana arusnya nanti akan ke bagian kumparan atau ke kanan, seperti itu. Nah, ini untuk rangkaian ekuivalennya. Dari kumparan itu sebenarnya di dalamnya ada resistansi dan reaktansi seperti ini secara seri kalau penggambarannya. Definisinya ini, kemudian ini rumusnya. XL atau reaktansi dalam satuan ohm. Jadi nggak hanya resistansi tapi reaktansi juga satuannya ohm, cuma nanti arahnya beda ya. 2PF itu adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per detik. Di dalam kecepatan sudut itu di situ ada komponen F, yang mana itu adalah frekuensi tegangannya. Semakin besar frekuensinya, semakin besar pula XL-nya atau reaktansinya. Dan di situ ada juga semakin besar nilai induktansinya, yang dalam satuan Henry itu, berarti semakin besar nilai XL-nya atau nilai reaktansinya. Seperti itu. Kemudian kita hubungkan lagi dengan induktansi dan back EMF. Kok sepertinya memaksakan hubungan? Bukan memaksakan, tapi memang mereka itu punya hubungan. Apakah hubungannya saudara? Wallahu alam. Yang penting secara rumus ada hubungan. Dimana di situ L ternyata dia ada turunannya, tulisannya seperti ini.
yang mana ini adalah permeabilitas inti kumparan. Di situ berhubungan dengan bahan inti kumparan. Kalau inti kumparannya besi, maka di situ nilainya akan lebih besar daripada inti kumparan udara. Semakin besar nilai, kalau ini nyebutnya kalau nggak salah mu, di situ akan semakin kuat nilai induktansinya atau L-nya ini ya. A dan N juga mempengaruhi. A itu adalah luas penampang kumparan ini. Ini kan diameternya nanti bisa bermacam-macam ya. Ini satu lapisan segini, nanti dua lapisan lebih besar, tiga lapisan lebih besar, dan seterusnya. Maka di situ luas penampang semakin besar, maka semakin besar L atau induktansinya. Dan semakin banyak jumlah lilitan, bisa saya sebutkan tadi, misalkan satu putaran ini, bukan satu putaran, anggaplah ini 20, nanti muter lagi ke atasnya ini 20 lagi, tambah 20 lagi, maka nanti semakin besar nilai induktansinya. Namun untuk panjang kumparan yang ini, semakin panjang kumparannya, sayangnya akan menurunkan nilai induktansinya. Berarti di sini kalau A dan N itu, atau bisa kita simpelkan dimensi generator atau rotornya itu makin besar, maka nilai XL-nya itu biasanya akan lebih besar. Dalam pengukuran saat inspeksi biasanya akan lebih besar. Tapi ya tergantung dari besarnya kawat juga ya. Jangan istilahnya itu dipukul rata, tapi perlu dicek juga untuk ukuran kawatnya. Nah, kemudian di bagian bawah ini rumus apa? Bagian bawah ini adalah gaya gerak listrik, yang mana di situ biasanya kalau ada rumus ini adalah menandakan apa istilahnya ya tadi, back EMF-nya. Back EMF rumusnya adalah ini. Kalau ada nilai minus berarti namanya back EMF itu pasti melawan dari sumber tegangan, maka nilainya adalah minus ini. Jadi untuk induktansi ini juga mempengaruhi nilai gaya gerak listrik atau back EMF-nya ini ya. Semakin besar L-nya, semakin kuat juga gaya gerak listriknya atau back EMF-nya tadi. Jadi semakin besar itu tadi dimensi luas penampang, jumlah lilitan, dan juga permeabilitas inti, dia bisa mempengaruhi nilai back EMF-nya. Lanjut ke berikutnya, back EMF ini tadi masih ada DI per DT, di mana DI adalah perubahan arus. Maksudnya perubahan arus bagaimana? Ini arusnya 0, ini arusnya maksimal, terus ini maksimal negatif, maksudnya ini 0 lagi, ini maksimal positif. Jadi perubahannya itu biasanya adalah amplitudonya ini. Semakin besar perubahannya dari 0 positif, 0 negatifnya tadi, maka akan semakin besar nilai back EMF-nya. Jadi kalau kita kasih arus suatu kumparan itu makin gede, sebenarnya back EMF-nya itu juga meningkat. Yang kedua, ini ada DT, perubahan waktu antara jarak ini ya. Misalkan kalau saya gampangkan ini dari titik 0 sini sampai titik 0 ini adalah 10 mili detik misal, dibandingkan dengan 1 mili detik. Kalau 1 mili detik berarti ini lebih rapat lagi. Itu berarti hubungannya sama seperti ini dong, ada frekuensi. Jawabannya adalah iya. Jadi frekuensi makin tinggi, maka GGL yang dihasilkan atau back EMF-nya tadi juga akan semakin tinggi. Ingat di sini ya, perubahan waktunya makin kecil, nilainya di sini makin besar. Jadi itu adalah hubungan antara back EMF, induktansi, dan juga ini reaktansi. Gitu. Dan bagian terakhir adalah impedansi, yang mana impedansi ini adalah hambatan total dalam rangkaian AC yang mencakup resistansi dan juga reaktansi XL dari induktor atau XC dari kapasitor. Contoh di sini, misalkan resistansinya suatu kumparan ini adalah 8 ohm dan untuk reaktansinya adalah 6 ohm, maka Z-nya kira-kira berapa ohm ya? Tinggalkan jawabannya di kolom komentar. Itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.
Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.